Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Aris. Selamat siang Pak Lutfi. Selamat siang, Pak Aris. Gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar hari ini sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Oke, di sini saya sebagai supervisor, ya Pak Lutfi sebagai coach. Kita akan melaksanakan proses pengamatan untuk melakukan coaching hari ini. Iya, Pak Aris. Sebelum melakukan coaching, saya akan mendiskusikan rubrik penilaian terlebih dahulu. Pada pengamatan ini, coach sama coaching akan saya amati dulu. Baik, Pak Aris. Apakah sudah sesuai alur tirta yang pertama atau belum? Yang kedua, memberikan pertanyaan berbobot atau belum? Yang ketiga, bagaimana coaching menanggapi dan merespon pertanyaan dari coach? Jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik, Pak Aris. Pertanyaan pertama Pak Lutfi, yang akan saya tanyakan kepada Bapak, kompetensi apa yang Bapak kembangkan pada coaching hari ini? Baik, Pak Aris, terima kasih. Yang pertama, kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching bersama coaching hari ini adalah presence atau kehadiran penuh. Yang kedua, kompetensi mendengarkan aktif. Yang ketiga, kompetensi dalam memberikan pertanyaan yang berbobot. Ada tiga kompetensi ya? Iya, betul, Pak. Selanjutnya Pak Lutfi, pertanyaan kedua, kompetensi mana yang Pak Lutfi akan kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Ya, pada kegiatan coaching hari ini ada dua kompetensi spesifik yang akan saya kembangkan pada diri coaching. Yang pertama adalah kompetensi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan terakhir Pak Lutfi, indikator yang mana yang akan Bapak inginkan dalam coaching kali ini? Nah, pada coaching kali ini saya ingin coaching nanti menemukan permasalahannya dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya tersebut. Langkah ya? Iya. Demikian observasi kali ini. Silakan Pak Lutfi untuk melanjutkan proses coachingnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak, apa kabar? Alhamdulillah. Halo, Pak Anas. Alhamdulillah. Selamat Pak Aris, Pak Lutfi. Ya. Nah ini Pak Anas, dengar-dengar katanya Pak Anas mau ada yang diobrolin, Pak Anas. Iya Pak, saya sebenarnya itu ada sedikit keresahan yang saya rasakan beberapa hari ini. Ya. Dan saya ingin minta bantuannya kepada Pak Lutfi untuk membantu. Siapa tahu ada solusi kira-kira atau gambaran lah untuk dari permasalahan yang saya rasakan. Ya, baik Pak Anas, pada kesempatan hari ini berarti kita akan melakukan sebuah dialog coaching ya Pak Anas. Ya. Nah, maka dari itu di sini perlu saya tanyakan dulu yang pertama. Nah, apa tujuan dari pertemuan ini Pak Anas? Tujuannya saya ingin meminta pandangan dari Pak Lutfi terkait keresahan yang saya rasakan, di mana di awal semester tahun ajaran baru ini ada beberapa hal yang menjadi keresahan untuk saya pribadi, yang mana keresahannya itu saya sulit membagi waktu Pak antara kewajiban dan tugas tambahan yang saya rasakan. Baik Pak Anas, bisa saya pahami keresahan Pak Anas ya. Memang di awal tahun ajaran baru ini memang banyak sekali ya yang harus kita lakukan gitu Pak Anas. Nah, berkaitan dengan pertemuan kita hari ini Pak Anas, kira-kira apa ukuran keberhasilan kita pada pertemuan kali ini? Ukuran keberhasilannya menurut saya lebih ke arah saya bisa memanage atau mengolah keresahan yang saya rasakan gitu Pak. Baik Pak Anas. Nah, kita mulai ya Pak Anas ya. Jadi pada kesempatan ini kesempatan apa yang Pak Anas miliki sekarang? Kesempatan yang saya miliki lebih ke arah di mana saya itu bisa memanage waktu lah ya khususnya Pak.
Cuma ada beberapa hal yang saya rasakan hari ini sulit untuk tercover oleh saya sendiri gitu Pak. Dari segi waktu, tenaga, pikiran juga. Nah, jika diskalakan Pak Anas dari skala 1 sampai 10, di posisi mana nih Pak Anas sekarang berada? 7 kayaknya. Di 7 ya. Nah, terkait dengan kekuatan yang Pak Anas punya, apa sih kekuatan yang Pak Anas punya untuk mencapai tujuan tersebut Pak Anas? Untuk mencapai tujuan tersebut, saya merasa optimis sih Pak di awal itu. Dimana saya ini memiliki suatu keyakinan, saya ingin selalu belajar, ya, saya ingin mengembangkan diri saya terkait dengan kewajiban saya serta tugas tambahan yang diberikan oleh atasan saya. Namun di balik semua itu saya juga manusiawi lah ya Pak. Jadi ada kondisi di mana saya lelah, waktu tersita, terus waktu dengan keluarga pun kadang saya pakai untuk pekerjaan gitu Pak, di luar daripada jam kerja saya. Seperti itu. Nah, terkait tugas tambahan nih kan Pak Anas kan bilang berkali-kali nih Pak Anas dapat tugas tambahan. Nah, terkait tugas tambahan ini berkaitan dengan apa Pak Anas? Tugas tambahan apa gitu di sekolah? Alhamdulillah Pak, alhamdulillahnya saya itu diberikan kepercayaan oleh kepala sekolah di sekolah saya sebagai operator Kapolri, ya, operator sekolah. Di mana kepala sekolah atasan saya itu memberikan kepercayaan untuk mengurus atau menginputkan setiap data, apalagi kan di awal tahun ajaran ini pendataan siswa baru, terus kan data-data siswa yang sudah lulus atau melanjutkan. Nah, itu menjadi porsi atau tugas saya di sekolah. Nah, ya pada awalnya seperti yang tadi disampaikan di awal, saya itu ingin belajar dan mengembangkan diri. Nah, namun ada beberapa konsep di mana saya itu kewalahan Pak, kewalahan memberi tugas, memberi waktu. Di tengah ya kewajiban saya ini kan sebagai guru, saya khawatir juga Pak, khawatir di mana porsi saya itu lebih banyak untuk tugas tambahan daripada kewajiban saya sebagai guru. Ya, baik Pak Anas. Saya mengerti Pak Anas. Memang terkait tugas tambahan sebagai operator dapodik itu, apalagi di tahun ajaran baru ya, itu memang sedikit menyita waktu Pak Anas. Memang butuh beberapa perlengkapan dari kita. Nah, kemudian peluang atau kemungkinan apa sih yang Pak Anas bisa ambil dari tugas tambahan Pak Anas sebagai operator, ataupun itu terkait dengan tupoksinya Pak Anas sebagai guru di sekolah? Saya lebih ke arah ini sih Pak. Saya sekarang juga sedang melakukan lah ya, sedang mencoba juga Pak, bagaimana caranya saya bisa membagi tugas, membagi waktu, dimana konsepnya itu hari ini selain kewajiban, tugas tambahan juga keluarga. Saya ingin sebenarnya itu lebih balance atau seimbang, dimana tidak menjadikan pekerjaan itu adalah pekerjaan untuk di rumah. Saya maunya itu ketika sudah pulang ya udah saya sama keluarga sudah selesai Pak. Nah, namun ada beberapa hal di mana saya ini kadang yang manusiawi lah yang tadi itu Pak. Saya merasa lelah, merasa capek gitu Pak. Jadi saya lebih ke arah konsistensi mungkin yang jadi ini saya dan usaha saya. Ya baik Pak Anas, sekali ini saya mengerti Pak Anas apa yang sedang Pak Anas hadapi, apa yang sedang Pak Anas rasakan sekarang. Nah, selain tadi kadang Pak Anas juga merasa capek gitu ya, hambatan apa lagi yang Pak Anas dapatkan yang sekiranya akan menghalangi Pak Anas dalam meraih tujuan? Untuk hambatan sendiri bukan suatu hambatan sih Pak, ya lebih ke arah saya rasa ketakutan saya itu di mana kewajiban saya sebagai seorang guru akan tertindih oleh tugas tambahan di luar daripada kewajiban. Jadi saya khawatir itu peserta didik saya, di mana kan sekarang itu saya sebagai guru kelas 5 sekaligus mewali kelas ya Pak ya, kalau di situ saya itu khawatir
pembelajaran yang saya sampaikan itu tidak full dan tidak perlu didapatkan oleh peserta didik. Itu kekhawatiran saya. Tantangannya mungkin ya, dimana kan untuk operator sekolah ini kan sistem pengerjaannya itu dinamis Pak, dinamis, dimana tidak ada waktu tentu, tiba-tiba kerja gitu kan ya. Terus tiba-tiba harus full gitu kan. Jadi ada beberapa waktu lah saya meninggalkan kelas untuk Pak, kondisi dimana pembelajaran harus dilaksanakan. Itu kekhawatiran. Nah, baik Pak Anas. Ini kan tadi ya, saya juga mencoba memahami tadi Pak Anas kan ada kekhawatiran, khawatir pembelajaran terbengkalai gitu ya, nggak terpegang. Nah, artinya kan di sini kita butuh beberapa penyikapan. Nah, kira-kira menurut Pak Anas dengan tadi kekhawatiran yang Pak Anas punya, kira-kira apa solusinya Pak Anas? Untuk solusinya saya lebih ke arah mencoba untuk membagi porsi, di mana saya mencoba ketika ada pembelajaran yang tertinggal karena tugas tambahan saya akan maksimalkan di pembelajaran berikutnya dengan catatan saya mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada peserta didik, ke murid-murid, di mana dengan bahasa, nah mohon maaf hari ini Bapak ada kerjaan lain dulu, nanti pembelajaran berikutnya akan kita fokuskan dengan pembelajaran yang terlewat. Jadi seperti itu sih Pak mungkin yang saya lakukan untuk menyikapi pembelajaran yang tertinggal. Oke, baik Pak Anas, luar biasa ya. Nah, terkait tadi ya dengan solusi-solusi yang Pak Anas sampaikan, adakah prioritas Pak? Untuk prioritas sendiri sih Pak, prioritas sendiri itu saya kewajibannya. Dimana skala prioritas pertama saya adalah kewajiban, kemudian tugas saya juga di rumah sebagai kepala keluarga, dan yang lain tugas tambahan. Nah kadang itu tadi Pak, untuk keresahan sendiri, tugas tambahan itu untuk pengerjaannya kadang tidak bisa selesai di sekolah, jadi saya bawa ke rumah. Nah di situ sendiri saya juga sering berkomunikasi dengan istri saya tentang pekerjaan tugas tambahan seperti itu. Dan strateginya nih Pak ke depan, apa strategi Pak Anas untuk mencapai itu? Strateginya, rencananya itu saya akan lebih berkomunikasi lebih aktif lah ya Pak dengan kepala sekolah selaku atasan saya, kemudian dengan keluarga, khususnya hari ini keluarga saya itu masih dalam bentuk keluarga kecil Pak, istri dan anak saya yang namanya baru lahir. Nah paling saya akan berkomunikasi tentang apa yang akan saya lakukan, apa yang saya kerjakan. Saya akan berkomunikasi sehingga tidak ada miskomunikasi dan miskonsepsi yang dialami oleh orang terdekat saya. Dengan jangka waktunya sendiri bagaimana Pak Anas? Untuk jangka waktu ya sepertinya berkelanjutan ya Pak, dari hari ini, dari yang apa saya laksanakan hari ini, komunikasi berjalan terus. Artinya menurut saya pribadi, konfirmasi dan komunikasi itu adalah kunci untuk saya ke depannya agar lebih optimal dalam pengerjaan tanpa mengabaikan tugas yang Ya, baik Pak Anas, ini luar biasa ya Pak Anas yang menangkap apa yang Pak Anas sampaikan. Nah, sekarang Pak Anas kita beralih ke komitmen. Apa kira-kira komitmennya Pak Anas terhadap rencana aksi yang barusan disampaikan? Untuk komitmen saya sangat optimis Pak, sangat optimis di mana kalau melihat motivasi awal saya menerima tugas tambahan dari sekolah ini, saya itu bersemangat dalam mengembangkan diri, terus untuk belajar lebih lanjut ya. Dengan catatan sebelumnya juga saya sudah tanyakan terlebih dahulu kepada keluarga bahwasannya ada tugas tambahan, di mana ada beberapa waktu lah yang akan tersita, di mana konfirmasi tersebut ya dapat dipahami juga oleh keluarga. Sehingga kedepannya itu saya lebih yakin Pak, jika saya bisa memanage waktu hari ini, dimana kan tugas operator itu tidak hanya atau tidak selalu berurut hari itu juga, ada beberapa waktu sampai dan saya berikan pemahaman kepada istri, kemudian kepada atasan juga saya akan berkomunikasi lanjut dengan Pak terkait rencana
saya laksanakan itu, di mana saya akan meminta penyesuaian kepada beliau bahwasanya ketika di luar jam kerja atau ada tugas atau pekerjaan yang tidak urgent, tidak harus diselesaikan hari ini, saya akan ajukan untuk hari esok atau lusa, di mana posisinya itu saya di keluarga itu tidak terganggu Pak waktunya. Baik Pak Anas, jadi intinya komunikasi ya Pak Anas ya. Komunikasi itu hal yang utama nanti yang bisa Pak Anas coba maksimalkan Pak Anas. Nah, sekarang siapa dan apa yang kira-kira dapat membantu Pak Anas dalam menjaga komitmen tersebut Pak Anas? Untuk dukungan yang saya butuhkan tadi sih Pak, pertama keluarga, utamanya itu dari istri saya, karena saya itu butuh fasilitasi lanjutan, artinya ada support khusus lah dari istri. Yang kedua dari kepala sekolah Pak, dari atasan saya, dimana optimalnya pekerjaan saya itu tergantung kepada respon beliau. Dimana jika memang support atau dukungannya itu berbentuk hal positif, saya akan terus mengembangkan diri saya akan terus berdedikasi dengan apa yang diberikan kepada saya yaitu tugas ini. Baik Pak Anas. Nah, bagaimana dengan tindak lanjut dari sesi coaching ini Pak Anas? Jadi tindak lanjutnya mungkin Pak, saya akan lebih fleksibel lagi ke depannya. Saya akan menyesuaikan dan saya akan beradaptasi semaksimal mungkin untuk melakukan rencana yang tadi sudah saya laksanakan dengan membagi atau memanage waktu lebih efektif lah kayak. Yang mudah-mudahan apa yang saya laksanakan itu bisa berjalan dengan baik. Amin, amin Pak Anas. Ya baik, nampaknya seperti itu ya Pak Anas ya. Jadi saya berharap juga berdoa semoga Pak Anas bisa tetap berkomitmen, tetap berdedikasi untuk mencapai tujuan tersebut yang dari Pak Anas sudah capai. Ya, paling nanti kita lanjut sesi coaching kita Pak Anas setelah Pak Anas sudah melaksanakan tindak lanjut yang Pak Anas sudah rencanakan. Ya, selamat kembali bekerja Pak Anas. Siap, kalau ya, semoga berhasil dengan rencana-rencana yang sudah Terima kasih atas waktunya Pak. Sama-sama Pak Anas. Semoga apa yang bisa saya laksanakan ke depan itu berjalan dengan baik tanpa ada hambatan. Amin. Amin. Terima kasih ya Pak Lutfi. Siap, sama-sama Pak Anas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aris. Ibu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Lutfi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Aris. Tadi saya melihat Bapak telah melakukan percakapan coaching yang dilakukan antara Coach Pak Lutfi dengan Coach Pak Nasrullah. Sebelum penutupan Pak Lutfi, saya akan menanyakan pertanyaan pasca observasi Pak Lutfi. Baik Pak Aris. Yang pertama, apa saja yang telah Pak Lutfi lakukan di saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Pak Lutfi? Baik Pak Aris, terima kasih. Pada coaching kali ini barusan saya melakukan dialog coaching bersama Pak Nasrullah. Pada coaching kali ini saya sudah melakukan tahapan atau alur cerita Pak Aris, di mana di situ saya menanyakan tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab. Sehingga dengan alur atau tahapan tersebut, coaching menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya secara mandiri, Pak. Mantap ya Pak Lutfi. Oke, Pak Lutfi, setelah tadi saya amati, saya selaku observer, proses coaching ini Bapak sudah sesuai alur ceritanya, yaitu menanyakan tujuan tadi, ya, identifikasi, terus selanjutnya masalah, rencana aksi dan tanggung jawab. Dan yang saya perhatikan pula tadi pada saat melakukan coaching ini, Pak Lutfi sudah menggali pertanyaan-pertanyaan yang sangat berbobot menurut saya, di mana Pak Lutfi bisa menemukan dan mengatasi permasalahan yang dimiliki coach tadi. Dan coaching ini juga dilakukan sesuai dengan prinsip coaching,
pertanyaan yang terakhir Pak Lutfi, Baik Pak Anas. kompetensi apa lagi yang akan dikembangkan berdasarkan yang coaching tadi barusan dilakukan Pak Lutfi? Baik Pak Aris. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi, saya ingin memahami lebih dalam lagi Pak Aris terkait tahapan tirta dalam coaching ini Pak Aris. Jadi saya harap saya bisa melakukan proses coaching ke depannya dengan lebih baik lagi. Oke, mantap sekali Pak Lutfi ya. Di sini demikian proses observasi kali ini. Semoga coaching kedepannya bisa lebih baik lagi daripada coaching sekarang. Amin. Terima kasih Pak Lutfi atas pertemuan kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Selamat. terima kasih Pak Aris. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Anas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Lutfi. Selamat pagi Pak Anas. Ya, pagi Pak. Ya, gimana kabar hari ini Pak Anas, sehat? Alhamdulillah kabar baik Pak. Kalau Bapak sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak Anas, kabar baik. Ya. Nah, ini Pak Anas kita langsung pada intinya ya Pak Anas ya. Siap Pak. Karena pada hari ini kita akan melakukan coaching ya. Pak Anas akan melakukan coaching nanti bersama coach Pak Aris ya. Nah, di sini izinkan saya sebelum melakukan coaching, saya ingin mendiskusikan rubrik penilaian yang digunakan pada kegiatan kali ini Pak Anas. Baik. Nah, pada pengamatan ini nanti coach dan coachee akan saya amati Pak Anas. Baik Pak. Baik Pak Anas maupun Pak Aris nanti ini akan saya amati apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, atau sudahkah memberikan pertanyaan berbobot atau belum, dan bagaimana coachee menanggapi dan merespon pertanyaan dari coach. Nah, jangan lupa nanti Pak Anas disesuaikan juga dengan prinsip-prinsip dari coaching tersebut, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ya. Nah, pertanyaan pertama nih Pak Anas yang akan saya tanyakan kepada Pak Anas adalah kompetensi apa yang Pak Anas ingin kembangkan pada coaching hari ini? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan ya Ya. Pak, saya akan mencoba tiga kompetensi. Yang pertama adalah kehadiran penuh, Baik. yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah pemberian pertanyaan berbobot. Baik Pak Anas. Ya. Nah, pertanyaan kedua nih Pak Anas, kompetensi mana yang akan Pak Anas kembangkan secara spesifik pada kegiatan coaching kali ini? Jadi kompetensi yang ingin saya munculkan ya dari coaching tersebut atau dari yang saya laksanakan ya Pak, Oke. yaitu dua. Pertama, mendengarkan secara aktif, kemudian pemberian pertanyaan berbobot yang akan saya coba lebih timbulkan apa yang Baik Pak Anas. Yang pertanyaan terakhir nih Pak Anas. Jadi indikator yang mana yang akan Pak Anas inginkan dalam coaching kali ini? Saya itu ingin ya Pak, ingin coaching itu menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, kemudian bisa melakukan langkah tindak lanjut dari permasalahan yang dialami sendiri. Jadi saya ini mengharapkan coaching itu lebih mandiri dan bisa menyimpulkan solusi atas permasalahan. Baik Pak Anas, demikian ya observasi kali ini. Silakan Pak Anas untuk melanjutkan kepada proses coaching bersama Pak Anas. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Duduk ya saya ya. Pak, loh, bangga. Ya. Ya, gimana kabarnya Pak Aris? Alhamdulillah baik Pak Nas. Baik, sehat. Ya, tetap semangat ya Pak ya. Semangat. Ini Pak, Ya. dengar-dengar nih ada keresahan atau kegundahan yang Pak Aris alami nih yang ingin diceritakan. Betul Pak Nas, kebetulan dalam proses mengajar saya ada kegelisahan lah, ya, khususnya tentang peserta didik saya. Galau lah kalau kata ini mas saya, waduh, Gundah ya Pak ya? Gundah, ada permasalahan. Baik. Karena gitu. Ya, intinya gini Pak, silakan nanti Pak Aris ceritakan apa yang Pak Aris rasakan, Boleh. keresahan Pak Aris tersebut.
Jangan ada rasa sungkan Pak dengan saya. Siapa Mas? Ya, insya Allah saya juga akan memandu ya, atau dengan Pak Aris ini, mudah-mudahan Pak Aris bisa menemukan solusinya sendiri. Amin. Itu yang saya harapkan. Iya. Ya. Sebelumnya Pak Aris, mohon maaf, Ya. kira-kira tujuannya apa nih Pak Aris melaksanakan sesi dengan saya ini hari ini? Yang pertama, tujuan saya berharap bisa mencari solusi tentu saja dalam permasalahan saya Pak. Saya bisa bagaimana mencari solusi ini agar masalah tersebut terselesaikan. Baik. Yang saya gunda ini terselesaikan karena sangat menganjal ya saya ini. Baik. Karena harus ada solusi dalam permasalahan saya. Baik. Sebelumnya Pak, sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya, Ya. saya ingin mengetahui terlebih dahulu Boleh. respon apa yang diberikan siswa terhadap pembelajaran yang sudah Pak Aris berikan. Nah, jadi gini Pak, masalahnya. Masalahnya itu saya kan ngajar geografi di sekolah saya. Ngajar geografi ada salah satu pembelajaran atau kompetensi yaitu peta. Nah, pembelajaran peta ini peserta didik yaitu kurangnya minat peserta didik sehingga ada perbedaan antara materi peta dengan materi flora dan fauna. Di mana ketika saya memberikan materi flora dan fauna, peserta didik antusias, ramai Pak Ustaz. Tapi ketika pembelajaran peta, jadi peserta didik ini kayak acuh, kurang respon, kurang tanggap, minatnya kurang, sehingga saya mesti gimana, saya harus gimana, gitu Pak. Baik. Minat. Dari yang saya tangkap ya, terkait apa yang sudah Pak Aris laksanakan, di mana kegundahan utamanya itu adalah minimnya minat Betul pada materi peta. materi Siswa itu lebih terstimulus dengan pembelajaran flora dan fauna yang disampaikan Pak Aris ya. Nah, berkaitan dengan yang sudah Pak Aris sampaikan tersebut, pertanyaan selanjutnya yang akan saya sampaikan adalah sejauh mana kekuatan yang Pak Aris miliki sekarang untuk mencapai tujuan yang ingin Pak Aris capai. Betul. Nah, bagaimana saya agar bisa menarik minat peserta didik dalam pembelajaran peta ini? Ya, saya akan menerapkan pembelajaran yang pertama berdiferensiasi banyak. Baik. Di mana agar peserta didik itu bisa menyalurkan minatnya masing-masing. Karena pembelajaran peta itu bukan hanya menggambar karena saya awalnya saya sudah melakukan proses ini asesmen awal bahwa peserta didik pahami pembelajaran peta itu hanya sebatas menggambar. Padahal tidak hanya itu hanya skill. Nah, sedangkan pembelajaran peta itu banyak manfaatnya buat kehidupan kita. Nah, makanya pada pembelajaran peta ini saya akan mengaitkan pembelajaran berdiferensiasi. Luar biasa Pak Aris. Ini sangat menarik bagi saya Iya, Pak. terkait dari apa Pak Aris miliki, kemampuan apa, kompetensi apa yang Pak Aris miliki untuk merespon dari keresahan Pak Aris ini. Dimana kalau saya amati dari cakapan Pak Aris tersebut, pembelajaran berdiferensiasi. Betul. Ya, betul. Ini sangat luar biasa Pak. Dimana pembelajaran berdiferensiasi ini hari ini ya Pak, adalah suatu sistem pembelajaran yang bisa memaksimalkan potensi Pak. Nah, Potensi itu dari potensi dari minat atau bakat peserta didik. Soalnya di sana nanti saya akan memberikan tayangan video. Di sana video berupa tampilan peta. Selain itu juga pada pembelajaran diferensiasi juga agar menarik minat, saya akan coba game menggunakan word biasa. Di mana menggunakan word juga peserta didik dari prosesnya saja sudah tertarik gitu, mengacu motivasi. Dan selanjutnya
ya, di mana saya akan memisahkan beberapa kelompok berdasarkan minatnya, sehingga tadi peserta didik yang tidak suka dengan menggambar lebih tertarik dengan minat, mungkin dia resepnya ke bentukan pembuatan video. Saya taruhkan di sana, gitu. Jadi saya bagi-bagi antara pertama poster banyak, terus lagi video, terus lagi rangkuman yang suka menulis tuh jurnal nanti. Nanti saya kelompokkan, saya bagi-bagi berdasarkan minatnya tersebut. Tentu saja dengan saya menanyakan asesmen awal tadi minatnya masing-masing. Luar biasa. Gitu Pak Anas. Ini jadi sesuatu yang sangat menarik bagi saya. Iya, di mana Pak Aris ini akan mencoba akan mencoba dengan memperhatikan minat, intinya ya Pak Aris ya, akan memaksimalkan potensi peserta didik berdasarkan minatnya. Betul. Nah, baik Pak Aris, berdasarkan apa yang Pak Aris sampaikan terkait kemampuan atau kompetensi yang dimiliki, ya, kira-kira jika dihitung dengan skala 1 sampai 10, Pak, posisi Pak Aris untuk mencapai tujuan tersebut ada di posisi kalau skalanya mungkin sekarang baru hanya 5. Karena ada miskonsepsi di sini dari minat peserta didik bahwa pembelajaran peta itu kurangnya minat, bahwa pembelajaran peta itu hanya menggambar. Nah, saya akan menaikkan Pak, berusaha pelan-pelan dengan saya tadi akan melakukan pembelajaran berinisiasi sehingga menarik minat. Yang tadinya 5, saya berharap lebih dari itu Pak. Sekarang ya 5 Pak, baru dari 5 karena ibaratnya merubah paradigma itu pelan-pelan. Baik, yang saya tangkap Pak Aris ini mencoba terlebih dahulu ya. Iya betul. Mencoba dulu, artinya ingin terus belajar, mengembangkan potensi diri. Betul. Luar biasa. Baik. Nah, kemudian pertanyaan lanjutannya yaitu apa prioritas Pak Aris sekarang? Nah, prioritas sekarang saya mungkin nanti malam. Nah, saya emang sekarang saya buat modul ajar nih, masih baru gambaran. Nah, nanti malam rencana saya buat modul ajar. Awalannya saya buat modul ajar, kemudian saya buat modul ajar tersebut adanya materi peta tersebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran diferensiasi saya masukkan sehingga menarik minat peserta didik tadi Pak. Karena pembelajaran berdiferensiasi ini kan berdasarkan minatnya dari kelompok. Baik Pak Aris, dari prioritas yang Pak Aris sampaikan bisa saya tangkap juga sebagai strategi ya. Strategi yang Pak Aris sampaikan juga. Nah, kemudian ukuran keberhasilan dari apa yang tadi Pak Aris sudah rencanakan, sudah strategikan apa kira-kira? Nah, ukuran yang saya menjadi patokan itu ya, menjadi tentu saja merubah paradigma awal tadi, merubah miskonsepsi bahwa pembelajaran peta itu hanya menggambar saja, sehingga dengan pembelajaran berdiferensiasi jadi peserta didik itu tertarik minat. Jadi saya ubah nih, makanya tadi hanya nilai 5, sekarang saya berusaha dengan apa yang saya akan laksanakan ini dari pembuatan modul, terus menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, adanya video dan adanya game sehingga peserta didik menjadi tertarik minatnya. Oh, ternyata pembelajaran peta itu bukan hanya menggambar, tapi lebih dari itu. Karena peta itu sangat bermanfaat sebetulnya pada kehidupan mereka. Baik. Jadi intinya Pak Aris itu akan yang tadinya dari skala 5 Pak Aris akan coba tingkatkan sampai sejauh mana tingkatan yang ingin diharapkan. Nah, kemudian Pak, dari apa yang sudah Pak paparkan tersebut, kiranya bagaimana respon Pak Aris mengantisipasi gangguan dalam proses strategi yang sudah tadi? Yang pertama tentu saja saya akan berkolaborasi. Kebetulan di sekolah saya
tepatnya di SMA Negeri 1 Sidoarjo, itu ada yang sudah menjadi gitu, guru penggerak, dimana beliau itu sudah terlebih dahulu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya. Jadi saya akan kolaborasi dengan beliau, di mana saya akan menanyakan tahap demi tahap supaya saya di sana tidak menemukan kesalahan gitu Pak, tidak menemukan ini gitu. Jadi saya minta bantuan beliau, berkolaborasi dengan beliau agar beliau membantu saya membimbing. Nah, selain itu juga Pak, selain dengan PDP, saya juga minta masukannya dari kepala sekolah bahwa saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, tentu saja membutuhkan peralatan, fokus dan lain sebagainya agar lebih menarik gitu. Baik. Jadi ada bentuk kooperatif lah dari kita, dimana kegiatan yang akan Pak Aris laksanakan itu tidak luput dari kolaborasi ya Pak Aris. Jelas Pak, jelas, sangat membutuhkan kolaborasi untuk meningkatkan juga ya Pak, meningkatkan apa yang ada yang kurang. Iya betul Pak. Kemudian Pak, Iya Pak. Komitmen Pak Aris. Iya. Komitmen Pak Aris terkait apa yang Pak Aris lakukan, yang ingin Pak Aris lakukan. Apa itu? Komitmen saya di sini Pak, yang pertama saya akan melakukan terhadap semua pembelajaran di Rupiah. Dari awal pembelajaran peta itu kurang minat, sehingga pembelajaran peta itu bisa mendapatkan minat peserta didik dan peserta didik itu semangat Pak. Sehingga saya melakukan cara agar peserta didik tertarik. Komitmen saya. Kemudian pertanyaan berikutnya Pak Aris, siapa dan apa dukungan yang Pak Aris perlukan untuk mencapai tujuan yang Pak Aris harapkan? Nah, dukungannya yang pertama berupa tadi Pak, ibaratnya kepala sekolah tentu saja, baik itu dalam sarana dan prasarana. Kedua, saya akan mencoba menghubungi Wakasek kurikulum bahwa saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Saya ingin Ya, baik Pak Anas, tadi Pak Anas sudah melakukan coaching bersama Pak Aris ya Pak Anas ya? Iya Pak. Bagaimana perasaannya Pak Anas? Perasaan saya luar biasa Pak, dimana dengan penerapan alur tirta ini saya menjadi optimis lah untuk merespon keresahan dari kursi tadi. Iya. Nah, sebelum ditutup nih, saya akan menanyakan pertanyaan ini sebagai pertanyaan pasca observasi Pak Anas. Iya. Yang pertama, apa saja yang telah Pak Anas lakukan di saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan dengan sesuai alur tirta Pak, di mana dimulai dari menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, terus menanyakan rencana aksi yang akan dilaksanakan coaching, dan yang terakhir adalah konfirmasi terhadap tanggung jawabnya. Seperti itu Pak. Oke Pak Anas, nah setelah saya amati memang tadi pada proses coaching yang Pak Anas lakukan ini sudah sesuai dengan alur tirta Pak Anas, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, Pak Anas sudah menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coaching tadi Pak Aris bisa menemukan dan mengatasi permasalahannya. Dan coaching juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan yang terakhir nih Pak Anas, kompetensi apa yang akan dikembangkan berdasarkan coaching yang barusan dilakukan? Yang ingin saya lakukan ke depannya ya Pak, untuk mengembangkan kompetensi terkait coaching yang sudah tadi dilaksanakan juga, ada yang ingin saya lakukan, yaitu saya ingin menggali lagi, ingin memahami lagi terkait alur tirta ya, dimana saya merasa ada beberapa hal yang masih belum saya kuasai gitu Pak, terkait penerapan coaching terhadap coaching tadi ya. Saya berharap kedepannya itu saya lebih bisa menguasai, lebih memahami lagi bagaimana alur tirta itu sebagaimana mestinya, dengan harapan saya ingin membantu atau menumbuhkan potensi coaching dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri Pak, seperti itu. Baik, demikian ya proses observasi kali ini Pak Anas.
Semoga coaching kedepannya bisa jauh lebih baik lagi. Terima kasih pertemuannya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lutfi. Sama-sama Pak. Assalamualaikum Pak Aris, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panas, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi pada kesempatan kali ini ya Pak, saya mohon waktunya. Kita akan berdiskusi atau melakukan pengamatan saya. Ya, saya akan melakukan pengamatan terhadap coaching yang akan dilaksanakan oleh Pak Aris. Ya. Sebelum melakukan coaching, saya akan mendiskusikan terlebih dahulu mengenai rubrik penilaian Pak Aris. Pada pengamatan ini, coach dan coachee akan saya amati apakah sudah sesuai dengan alur kita, ya atau belum. Kemudian, sudahkah memberikan pertanyaan berbobot atau belum dan bagaimana coachee menanggapi serta merespon pertanyaan dari coach yaitu Pak Aris. Ya. Siap. Nah, jangan lupa sesuaikan juga dengan prinsip coaching Pak. Siap. Yaitu pertama kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Ya. Lanjut ke pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Pak Aris, yaitu kira-kira kompetensi apa yang akan Pak Aris kembangkan pada coaching kali ini? Oke, siap Pak. Ada 3 kompetensi Pak yang saya akan kembangkan pada proses coaching kali ini. Yang pertama, kehadiran secara penuh. Yang kedua, mendengarkan secara aktif. Ya. Dan yang ketiga, tentu saja memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Baik. Kemudian pertanyaan kedua Pak, kompetensi mana yang akan Pak Aris kembangkan secara spesifik pada kegiatan observasi kali ini? Yang spesifiknya, Yang ingin diobservasi Pak. siap Pak. Paling yang spesifiknya ada 2 Pak. Kompetensi yang akan saya kembangkan secara spesifik, yaitu mendengarkan secara penuh dan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Itu. Lanjut pertanyaan terakhir Pak, indikator mana yang Pak Aris ingin tingkatkan ya, dalam kegiatan coaching kali ini? Oke, siap. Indikator yang saya ingin tingkatkan yaitu sebagai coach, saya menemukan permasalahan. Yang pertama tentu saja permasalahan, atau menemukan langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, Pak. Baik. Saya sudah menangkap ya beberapa jawaban dari Pak Aris terkait pertanyaan yang tadi sudah saya sampaikan. Ya, demikian pertanyaan yang saya sampaikan. Mudah-mudahan proses coaching yang akan dilaksanakan oleh Pak Aris dengan coaching yaitu Pak Lutfi nanti ya berjalan dengan baik. Amin Ya, Pak. saya akan mengamati dengan menyimak obrolan Pak Siap. Aris dan Pak Lutfi. Siap Pak. Siap. Ya, silakan Pak untuk melaksanakan kegiatan coaching. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan duduk Pak Lutfi. Baik Pak Aris, terima kasih. Selamat siang Pak Lutfi. Selamat siang Pak Aris. Gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar sehat Pak Aris. Sehat. Oke. Kemarin saya dengar Pak Lutfi katanya nyari-nyari saya. Betul Pak Aris. Sekiranya mau apa nih? Ada yang bisa saya bantu kah? Nah ini Pak Aris, Ya. jadi ya saya punya unek-unek lah ya. Saya punya keresahan. Iya. Jadi kemarin itu ketika supervisi akademik Iya. oleh kepala sekolah, nah di situ saya menggunakan perangkat teknologi aplikasi Pak Aris. Iya. Jadi di situ pada kegiatan penilaian Iya. saya menggunakan aplikasi Quizzes Oh, yang Quizzes. mengharuskan siswa membawa HP dari rumah. Iya. Nah, sedangkan peraturan sekolah kita kan Pak Aris ini tidak memperbolehkan siswa membawa HP. Iya. Nah, jadi kemarin itu kepala sekolah menegur saya. Gitu. Menegur ya. Iya, padahal kan sebetulnya tujuan saya ya baik gitu. Pak Bagus. Aris. Iya, teknologi ya. Betul. Nah, jadi dari situ teh, aduh gimana gitu sih. Iya. Nah, karena ini percakapan singkat Pak Lutfi. Baik, Pak. Ya, sekiranya apa
yang ingin dicapai oleh Pak Lutfi di akhir percakapan ini? Baik, sebetulnya saya punya harapan Pak Aris ketika kita ada dialog seperti ini itu Ya. di akhir saya punya satu gambaran, Ya. satu solusi lah terkait ini apa yang sudah terjadi gitu ya, yang kemarin saya lakukan di kegiatan supervisi bersama kepala sekolah. Jadi harapannya ya ada titik temu antara upaya saya berarti sebagai guru dalam mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik, terutama dalam kaitannya dengan penggunaan teknologi baris, namun tetap memperhatikan peraturan yang ada di sekolah kita. Oke. Selanjutnya Pak Lutfi, kalau dari pengamatan Pak Lutfi dalam penggunaan teknologi ini, sekiranya itu baik atau berdampak buruk terhadap perkembangan peserta didik tentu saja ya. Ya. Baik Pak Riz, kalau yang kemarin diamati selama proses pembelajaran, sebetulnya kan pertama ya Pak Riz? Iya, betul. Pertama kali. iya. Sebetulnya respon dari peserta didik bagus Pak Riz. Bagus. Jadi penggunaan aplikasi tersebut itu bisa membangkitkan motivasi anak-anak belajar bahasa Inggris Pak Riz. Iya. Nah, cuma memang karena ini baru, baru mungkin ya anak-anak juga ada sedikit shocknya gitu Pak Aris. Jadi kemarin itu ketika kegiatan supervisi anak-anak agak sedikit ribut gitu Pak. Ramai ya. Nah ini yang membuat kemudian perhatian kepala sekolah kemarin itu ada apa nih di kelas saya gitu. Ternyata pas beliau mengamati langsung, ternyata di situ anak-anak pegang HP. Oh, jadi ada permasalahan berupa ribut karena memegang HP untuk proses penilaian. Betul, karena mereka baru, jadi agak sedikit, oh ini gimana ya, ini gimana gitu. Iya, wajar ya baru ya, karena teknologi itu sebetulnya memang sangat penting ya. Iya. Selanjutnya, kira-kira kalau menurut Pak Lutfi, ya dari proses tadi berupa ini menggunakan teknologi, ya Pak Lutfi memiliki persentase atau nilai berapa ya pada pelaksanaan aplikasi tadi, baiknya tadi untuk meningkatkan pendidikan tadi. Ya, baik, kalau dengan skala 1 sampai 10 saya rasa saya ada di posisi 7 Pak. Di posisi 7 ya. Nah, di posisi 7 ya tadi. Nah, selanjutnya kita masuk rencana aksi ya Pak Lutfi. Apa yang Pak Lutfi sudah mulai lakukan dari tadi proses tadi ya menggunakan teknologi? Apa yang sudah Pak Lutfi lakukan terhadap kepala sekolah tadi ya? Ya. Apa yang sudah dilakukan? Yang pertama yang sudah saya lakukan adalah yang pertama saya mencoba, karena ini saya juga baru belajar Pak Riz, baru belajar, kemudian coba mengaplikasikannya di dalam kelas. Jadi sekarang ini saya sedang mengikuti pelatihan tambahan Pak Riz. Memperdalam lagi penggunaan quizzes tersebut. Betul. Kemudian yang kedua juga saya berkonsultasi dengan guru TIK kita. Bagus. Ya. Kolaborasi ya. Betul. Saya mencoba kolaborasi dengan ya yang lebih ahli lah gitu ya Pak Riz. Betul. Itu kemudian yang ketiga ya saya belum dilakukan, tapi saya akan coba untuk berbicara dengan kepala sekolah empat mata Pak Riz, kemarin yang sudah terjadi. Jadi saya belum sempat menjelaskan, karena kemarin itu ya kepala sekolah memberikan teguran yang sedikit yang keras lah gitu. Ya, sayang sekali ya. Nah, kira-kira Pak Lutfi, dari rencana aksi ini kapan Pak Lutfi akan berusaha buat berbicara lah, tentu saja berbicara dengan kepala sekolah tadi. Iya, saya usahakan secepatnya Pak Riz, insya Allah di minggu ini dimulai besok itu saya sudah akan menghadap ke beliau. Akan menghadap ya. Iya.
Selanjutnya Pak Lutfi, bagaimana tindak lanjut ya, yang akan Pak Lutfi lakukan apabila setelah menghadap kepada kepala sekolah tersebut? Ya, tindak lanjutnya yang pertama saya tadi ya saya akan memperdalam lagi. Saya mencoba literasi lagi dengan penggunaan kuisis ini. Yang kalau tidak salah Pak Faris, saya juga mendapat informasi dari salah satu grup jejaring komunitas di Facebook. Itu bahwa di kuisis itu ada satu mode yang bisa digunakan tanpa mengharuskan siswa menggunakan HP. Biasa itu. Ya, jadi ya dalam waktu beberapa hari ini mungkin saya akan fokus kepada pelatihan tersebut. Pelatihan yang diadakan ya. Ya. Bagus tindak lanjutnya Pak Lutfi, ya, itu luar biasa ya, mencari solusi-solusi tadi bagus. Selanjutnya tanggung jawab. Sekiranya apa nih komitmen yang akan Pak Lutfi lakukan dari proses tadi? Ya, komitmen saya sebetulnya tetap ingin menghadirkan teknologi ke dalam pembelajaran yang saya lakukan, Paris, namun tetap memperhatikan peraturan atau tata tertib yang ada di sekolah. Jelas ya. Jadi tetap melaksanakan teknologi, tapi tetap melakukan peraturan karena tidak boleh membawa handphone tadi. Selanjutnya, apa yang bisa Pak Lutfi simpulkan dari obrolan kita kali ini? Ya, paling tidak ada beberapa hal ya Pak Rizky. Ya. Ya, yang pertama bahwa dalam upaya saya nanti melakukan upaya tindak lanjut. Ya. Yang pertama yang harus saya lakukan ya saya pertama harus melakukan komunikasi terlebih dahulu dengan kepala sekolah, kemudian juga dengan wakil kepala sekolah bidang kurikulum juga. Juga saya akan melakukan kolaborasi dengan guru TIK. Terus? Ya, dan mungkin nanti dengan peserta didik juga sebelum saya melakukan penilaian yang kedua menggunakan aplikasi tersebut, saya akan uji coba dulu. Melakukan uji coba ya. Jadi agar anak-anak nanti tidak ada semacam keributan seperti kemarin. Tidak seperti baru lagi ya dalam penggunaan aplikasi. Betul. Sehingga dengan uji coba bagus, kalau menurut saya bagus Pak Lutfi. Mudah-mudahan apa yang Pak Lutfi laksanakan, apa yang Pak Lutfi idamkan atau apa yang Pak Lutfi lakukan terhadap perkembangan peserta didik dengan menggunakan teknologi bisa berjalan lancar. Nanti boleh Pak Lutfi dalam pertemuan selanjutnya ya dengan saya memberitahu hasil dari kegiatannya tadi. Sekian dari saya ya Pak Lutfi. Ya, terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Guys. Assalamualaikum Pak Faris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kucingnya ini sudah berlangsung. Alhamdulillah Pak. Ya. Nah, berikut ini ada beberapa hal yang ingin saya konfirmasi lagi Siap. terkait kucing yang sudah dilaksanakan oleh Pak Aris dengan kucing tadi adalah Pak Lutfi. Ya. Siap Pak. Pertama Pak Aris tadi sudah melakukan kucing ya. Betul? Dengan kucing itu Pak Aris sendiri dan kucingnya adalah Pak Lutfi. Sebelum penutupan saya akan menanyakan pertanyaan ini. Boleh Pak. Pasca observasi. Yang pertama, apa yang telah Pak Aris lakukan di saat melakukan kucing terkait indikator ketercapaian yang ini? Oke, siap Pak Nas. Di coaching ini Ya. saya sudah melakukan dengan alur tirta yang pertama Pak Nas. Yaitu menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga dengan alur tersebut, Koci menceritakan permasalahan dan menemukan solusi yang ada Pak. Ya baik. Jadi ya
Alur Tirta itu sebenarnya memang sangat membantu ya Pak Betul. dalam progres atau pelaksanaan kucing itu, di mana Betul. lebih ke arah, Iya. lebih mengalir ya Betul. dari sisi tadi Betul. Jawa. Iya. Jadi tanpa adanya rasa tertekan juga untuk kucing sendiri. Ya. Relax ya. Relax lah ya Pak. Relax ya dalam Iya. ininya. Baik Pak, setelah saya amati ya Iya, sebagai Pak. observer, proses kucing yang dilaksanakan oleh Pak Hafiz sudah sesuai Alhamdulillah. dengan alur Tirta, yaitu dimulai dari menanyakan tujuan, Betul. mengidentifikasi masalah, terus menanyakan rencana aksi, ya Pak ya. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab sebagai langkah konfirmasi yang akan dilakukan oleh kucing tadi kan ya, Pak Aris. Nah, kemudian Pak Aris sudah menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga kucing tadi Pak Lutfi bisa menemukan dan mengatasi permasalahannya. Alhamdulillah. Ya. Lalu kucing juga, coach juga sudah dilakukan sesuai prinsip kucing. Tadi kucing yang sudah dilaksanakan ya Pak ya. Ya, yang tadi barusan ya. Kemudian untuk pertanyaan terakhir Pak, Siap. pertanyaan terakhir untuk mengkonfirmasi kepada Pak Hafiz ya. Kompetensi apa lagi yang akan dikembangkan berdasarkan kucing yang tadi barusan sudah dilaksanakan? Oke, siap. Terima kasih Bang Nas. Kompetensi yang akan saya kembangkan Bang Nas di dalam coaching ini dengan cara saya ingin memahami lagi proses alur tirtanya secara mendalam ya Pak Nas. Terus selanjutnya sehingga saya bisa melakukan proses coaching yang lebih baik. Jadi alur tirtanya step by step Pak Nas. Oh iya, berurutan lah, Pak, ya. Tahap berurutan. Ya, terus lagi saya juga ingin mencari pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot sehingga coachingnya ini merasa menemukan menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Artinya opsi Pak Hafiz itu adalah untuk menumbuhkan Betul. ya, atau Betul. menumbuhkan dari atau mencari solusi itu biar kucing menemukan sendiri ya Pak ya. menemukan sendiri. Iya. Tentu saja dengan pertanyaan yang berbobot. Baik. Sudah luar biasa Pak Iya. Hafiz, sudah sangat bagus kalau tindak lanjut yang akan Pak Hafiz laksanakan ini. Alhamdulillah. Demikian Pak ya observasi yang saya laksanakan hari ini. Siap. Mudah-mudahan kedepannya itu lebih baik lagi. Amin. Terima kasih atas pertemuannya. Sama-sama Ya Pak ya, mohon maaf bila mana ada kesalahan atau kekeliruan dari saya. Sama-sama. Mohon dimaklum. Sama-sama Pak. Ya. Terima kasih Pak Hafiz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.